Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami Bangun Farm Lumajang. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan informasi seputar aplikasi pemupukan pada rumput odot. Nah, jadi di video kali ini teman-teman, saya akan memberikan tiga hal dalam aplikasi pemupukan. Yang pertama adalah berapa kali pemupukan dilakukan dalam kita menanam rumput odot. Yang kedua adalah apakah boleh pemberian aplikasi pemupukan di saat musim hujan. Dan yang ketiga adalah pupuk apa saja yang digunakan untuk rumput odot. Nah, oke teman-teman, jadi ada tiga hal tersebut yang akan saya bagikan di video kali ini. Jadi bagi teman-teman, silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ketinggalan informasi dari yang kami sampaikan. Oke teman-teman, jadi ini adalah penampakan kami. Kondisi hari ini di siang hari cuacanya sangat cerah sekali, bisa dilihat hijau-hijau ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa kami menanam rumput odot lumayan berhasil teman-teman. Nah, jadi kita langsung saja ke topik pembahasan. Yang pertama teman-teman, seputar aplikasi pemupukan, yaitu adalah berapa kali pemupukan yang dilakukan untuk penanaman rumput odot. Jadi teman-teman, yang pertama kali yang harus dilakukan adalah teman-teman mengecek kondisi tanah teman-teman sebelum melakukan penanaman rumput odot. Nah, jadi teman-teman harus evaluasi sendiri apakah tanahnya gembur subur atau tandus. Nah, jadi misalkan tanah teman-teman di pekarangan teman-teman itu tidak terlalu subur atau tidak terlalu gembur, teman-teman bisa melakukan perawatan, yaitu dengan pemberian pupuk dasar. Bisa menggunakan kotoran sapi ataupun juga kotoran kambing. Jadi tanah dipersiapkan terlebih dahulu, atau bahkan juga bisa ditambahkan kapur dolomit untuk menetralkan tanah, untuk menetralkan pH tanah di pekarangan teman-teman. Jadi nanti setelah dicampur tanah teman-teman, pekarangan teman-teman, ditunggu beberapa hari atau kurang lebih 1 minggu, baru dilakukan proses penanaman bibit rumput odot. Nah, itu yang pertama. Untuk selanjutnya adalah pemberian pupuk yang dilakukan adalah setelah usia 1 minggu setelah tanam rumput odot. Jadi setelah rumput odot selesai ditanam, 1 minggu kemudian setelah muncul tunas, nah biasanya seperti ini. Nah, seperti ini, baru seperti ini ya teman-teman. Nah, kurang lebih 1 jengkal tangan, usia 1 minggu, baru teman-teman aplikasikan pemberian pupuk pada tanaman rumput odot teman-teman. Nah, nanti pupuk apa yang digunakan kita bahas di akhir video di bagian ketiga. Nah, setelah 1 minggu pemupukan, nanti di usia 3 minggu pertama setelah penanaman, teman-teman juga tambahkan pupuk lagi ya. Nah, jadi untuk pertama kali tadi ya teman-teman sebelum penanaman, kedua 1 minggu, dan yang ketiga adalah setelah usia tanam kurang lebih 3 minggu. Nah, jadi itu waktu yang kami lakukan di pekarangan kami
agar rumput otot bisa hijau seperti ini. Nah, itu ya teman-teman untuk waktunya. Dan untuk setelah panen, sama teman-teman, jangka waktunya 1 minggu setelah panen, setelah tumbuh tunas kecil, baru dilakukan pemupukan. Dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi waktunya seperti itu. Dan selanjutnya teman-teman, pertanyaan selanjutnya adalah apakah boleh apakah boleh pemupukan di kala musim hujan? Nah, beberapa waktu lalu ada teman-teman di kolom komentar yang bertanya apakah boleh pemupukan di kala musim hujan. Nah, jadi menurut saya teman-teman, kalau pemupukannya menggunakan pemupukan tabur, contohnya seperti kotoran kambing, seperti pemberian pupuk kimia, Ponska, urea atau sebagainya, justru menurut saya itu lebih bagus, karena setelah dipupuk langsung disiram secara otomatis oleh alam ya, disiram oleh hujan. Jadi itu sangat bagus sekali. Nah, tetapi untuk pemupukan semprot ya, nah menurut saya hindari di musim hujan. Kenapa? Karena nanti setelah disemprot terkena hujan, akhirnya pupuk semprot yang sudah diaplikasikan tersebut tidak bisa maksimal ya, karena tersiram oleh air hujan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau di musim hujan apakah bagus? Sangat bagus sekali kalau menggunakan pupuk tabur ya, contohnya seperti kotoran hewan atau pupuk kimia. Nah, jadi itu yang bagian kedua. Dan yang ketiga adalah pupuk apa yang digunakan. Jadi teman-teman, pupuk yang digunakan untuk penanaman, untuk perawatan dalam kita menanam rumput otot itu sangat mudah sekali teman-teman. Apalagi kalau kita sudah punya ternak ya. Jadi yang pertama tadi saya bilang untuk pemupukan setelah tanam itu adalah kan 1 minggu. Jadi 1 minggu pertama saya sarankan bagi teman-teman untuk menggunakan pupuk kimia seperti urea atau pupuk Ponska, karena ini lebih cepat diserap oleh tanah. Unsur-unsur yang ada di dalam pupuk tersebut, kandungannya itu mudah terserap oleh tanah secara cepat ya teman-teman. Jadi itu. Terus untuk selanjutnya teman-teman bisa tambahkan juga pupuk kandang. Kalau teman-teman, apalagi kalau teman-teman yang sudah punya ternak, jadi pupuk kandang bisa dimanfaatkan seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini adalah pupuk kandang. Jadi setelah dikeringkan, disisihkan, bisa langsung diaplikasikan pada tanaman. Nah, jadi di kebun kami teman-teman, 1 minggu setelah tanam, setelah muncul tunas kecil, kami aplikasikan menggunakan pupuk urea. Ponska juga sama teman-teman, sama saja Ponska atau urea, tergantung teman-teman lebih mudah mendapatkan yang mana. Itu ya, Ponska atau urea untuk 1 minggu setelah tanam. Setelah 3 minggu saya juga melakukan lagi pupuk urea atau Ponska. Dan setelah itu teman-teman, setelah panen baru saya mengaplikasikan pupuk kandang. Nah, jadi kedepannya setelah dipanen teman-teman, pemberian pupuk kimia saya kurangi. Kenapa? Dengan tujuan karena saya ingin tanah yang ada di lahan saya itu bisa terus gembur teman-teman. Jadi kita tahu ya, kalau penggunaan pupuk kimia secara terus-terusan, maka tanah, unsur yang ada di dalam tanah lama-kelamaan bisa rusak teman-teman. Jadi saya lebih memilih pemberian pupuk presentase lebih besarnya adalah menggunakan pupuk kandang. Nah, jadi untuk pemberian pupuk kimia tetap saya berikan, tetapi presentasenya lebih besar menggunakan pupuk kandang. Nah,
Jadi itu teman-teman, jadi itu adalah seputar pengaplikasian pupuk terhadap tanaman rumput odot. Nah, jadi teman-teman juga bisa lihat ini ya hasilnya. Kami melakukan perawatan, bisa dilihat hasilnya langsung hijau seperti ini dan sudah terbukti. Jadi bagi teman-teman yang ingin menanam bangbakan sebelum peternak, bisa dicoba untuk tips dan langkah-langkah yang sudah saya bagikan di dalam video ini. Oke teman-teman, sekian video yang saya dapat bagikan, dan terima kasih sudah menonton video kami, dan sampai bertemu di video kami selanjutnya. Terima kasih.